Saudara, ada banyak cara untuk melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat dan minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Iya, Astrid, saya dan juga juru kamera Ricky Sultana kemarin sempat berjalan-jalan ke salah satu gerai kafe jamu untuk melihat langsung bagaimana cara membuat jamu langsung dari ahlinya yang tentunya bisa kita tiru sendiri di rumah. Saudara, setelah di Indonesia dirawat pasien positif corona, masyarakat Indonesia kini lebih perhatian lagi terhadap kesehatan. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh? Ada berbagai cara sebenarnya bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan makan makanan sehat, kemudian juga minum minuman sehat, rajin berolahraga serta istirahat yang cukup. Tapi kita bicara soal makan dan juga minuman sehat, salah satunya adalah minuman sehat yakni minuman tradisional yang sudah kita kenal sejak zaman dulu yakni jamu. Nah, saya sekarang sudah di gerai jamu. Saya sebenarnya udah sempat janjian nih sama pemilik dari gerai jamu ini, kita bakal tanya-tanya. Nah, ini udah ada orangnya nih. Halo, Mbak Suni, apa kabar? Baik. Oke, nah udah bawa ini berarti bakal ngajak saya bikin jamu dong? Ayo. Oke, kita langsung bikin jamu. Kira-kira apa nih yang mau dibikin? Ini kan cuaca lagi mendung nih, Mbak. Karena ngeliat cuacanya lagi mendung kayak gini, kayaknya enak wedang JKJ sih. JKJ itu apa? Wedang JKJ itu jahe, kencur, jeruk nipis. Ini bahan-bahannya udah dibuat di sini berarti ya? Di sini semua ini udah kita cuci bersih semuanya. Jadi kalau untuk JKJ itu, jadi JKJ sendiri itu singkatan dari jahe, kencur, jeruk nipis. Itu kita pakai jahe merah, terus ada kencur, sama jeruk nipis. Itu sebenarnya cuma dari 3 bahan itu aja. Nah, ini jahe yang udah kita potong-potong, mau kita tumbuk. Terus habis itu ada ini sebelah jahe, ini kalau saya nggak salah temulawak. Iya, ini temulawak, ini kunyit. Oke, ini ada kencur, terus jeruk nipis ya? Nipis. Kalau ini apa, Mbak? Ini kunyit, jadi kita pakainya itu bukan kunyit yang panjang-panjang, tapi kita pakai biang kunyit. Oh, ini kunyit? Kunyit. Ini kunyit, saya taunya kunyit yang kecil-kecil itu loh. Kan, kalau kita untuk jamu biasanya pakainya yang biang kunyit, karena itu manfaatnya lebih bagus, lebih banyak. Nah, sekarang kita bakal bikin jahe, kencur, jeruk nipis. Bahan-bahannya pasti jahe dong ya. Ini jahenya diapain? Ini kita tumbuk dulu jahenya. Jadi kita tumbuk. Perlunya berapa untuk satu porsi? Ini kita buat, ini tadi aku kira-kira aja sih, sebenarnya kita akan buat sekitar 300 ml, jahenya kurang lebih segini. Ini kalau dilihat tangannya, tangan-tangan ini ya, habis ngupas kunyit. Tangan pembuat jamu ya. Mbak, ini kan empon-empon sekarang lagi banyak dibahas nih, Mbak, di sini. Iya. Juga apa gimana? Semenjak diberitain kalau ada 2 orang yang positif kena corona di Indonesia itu, langsung sih ini penjualan bener naiknya kurang lebih 5 kali lipat. 5 kali lipat? Biasanya berapa satu hari, berapa botol jualnya? Kemarin kita nggak ngitung masalah botol sih, cuma kita ngitung untuk ya? bakunya. Jadi kayak temulawak itu biasanya kita seminggu cuma sekitar 30 kilo, ini bahkan untuk sehari kita bisa 200 kilo. Dari 30 kilo jadi 200 kilo satu hari? Satu hari, tapi itu untuk 3 store ya. Itu jadi kan kita ada 3 store dan di sana tuh benar-benar kayak kita tuh diserbu sampai yang benar-benar orang-orang sampai marah-marah karena nggak kedapetan gitu. Kayak biasanya kita tutup jam 1, yang untuk yang di pasar kita tutup jam 1, itu jam 11 kita udah nggak nerima order lagi. Kayak gitu, itu tuh udah benar-benar rame banget dan semuanya mesen yang empon-empon itu kebanyakan. Nah, yang empon-empon itu sendiri ini bahannya ini temulawak, kunyit, jahe, sereh, dan kayu manis. Kebetulan nggak ada di sini kayu manisnya. Tuh. Kalau rempah-rempah ini apa nih, Mbak? Bisa dijelasin nggak? Ini untuk sebenarnya ini simplisia kering, jadi ini ada pandan sama secang campuran. Sebenarnya untuk di sana masih banyak lagi simplisia yang kering yang biasa kita pakai untuk jamu godokan. Itu nanti akan aku racik sendiri racikannya. Jadi itu biasanya untuk lebih ke pengobatan sih, kayak biasanya ada untuk diabetes, untuk darah tinggi, untuk dan lain-lainnya. Gitu. Kita mulai bahas nih soal jahe merah. Ini jahe merah, paling banyak sekarang dicari ya. Sama bukan cuma ibu-ibu tapi anak muda juga banyak yang nyari ini di pasar. Manfaatnya apa aja nih, Mbak? Kita bakal jelasin satu-satu. Kalau ini jadi kalau untuk jahe sendiri dia ngangetin badan yang jelas ya. Udah gitu dia anti-inflamasi, antioksidan, dia painkiller juga. Cukup banyak sih sebenarnya kalau untuk manfaat jahe merah ini sendiri. Terus kalau kencur
Ini yang kita bahas yang akan kita bikin ya. Kalau kencur itu kan biasanya ngelegain tenggorokan, terus untuk batuk juga. Biasanya kalau untuk batuk tuh paling enak ngunyah kencur sih. Dengan cukup ngunyah kencur aja tuh udah bisa ngelegain itu. Jeruk nipis juga kayak yang kita tahu selama ini, kalau misalnya orang kayak zaman dulu lah, jeruk nipis tinggal diperas dikasih kecap aja udah jadi obat batuk. Bener. Gitu. Nah, kalau kunyit sendiri paling banyak ya, apalagi perempuan banyak yang rajin nih minum kunyit asam ya. Kunyit asam itu kalau untuk kunyit sendiri itu dia antiinflamasi yang jelas, antioksidan, untuk imunitas juga bagus banget. Untuk kalau misalnya untuk kunyit asam sendiri, jadi kalau misalnya untuk perempuan yang mau untuk ngelancarin haid kayak gitu tuh juga kunyit asam bagus banget. Dan yang jelas dia juga ngontrol nafsu makan sih kebanyakan. Jadi kan kalau perempuan maunya ngurangin nafsu makan, pengennya kurus langsing gitu kan. Nah itu biasanya pakai kunyit asam. Kalau untuk temulawak justru kebalikannya, dia nambah nafsu makan. Makanya kenapa anak kecil biasanya dikasih temulawak gitu. Ini kita masukin ke sini. Terus terserah nih mau jahe duluan mau kencur duluan sama aja kali ya. Kalau jahenya kita udah langsung pakai air jahenya aja. Ini untuk kencurnya. Kita nggak usah pakai terlalu. Ini berarti harus habis mendidih ya air jahenya? Iya, harus benar-benar mendidih. Jadi biar dia lebih berasa. Dicampur ke sini sudah disaring atau gimana nih? Air jahenya Biasanya masih ada jahenya. Oke. Nipisnya kita peras ke sini. Kalau jeruk nipis seberapa banyak, Mbak? Kalau ini juga sebenarnya balik lagi ke selera. Cuma kalau kita biasanya pakai 1,5. Kalau yang mau seger mungkin bisa lebih banyak kali. Bisa lebih banyak. Kalau kita biasanya pakai 1,5 potong. 1,5 potong ya. Tapi kalau misalnya jeruknya besar ya udah nggak usah banyak. Iya, balik lagi tergantung kadar air yang ada di jeruknya sendiri sih. Nah, ini kita masukin air jahenya. Ini kulit jeruknya memang di dalam. Dimasukin kita biasanya. Ini Airnya sebanyak apa? kurang lebih sampai di garis ini. Itu kurang lebih 300 ml sih. Untuk sekali minum lah ya Mbak ya. Karena memang minum jamu enak kalau kayak gini anget-anget ya Mbak. Kalau udah dingin enak nggak sih? Tergantung selera sih sebenarnya. Jadi ada juga yang suka minum kunyit asam atau beras kencur tuh lebih suka dingin karena nggak terlalu berasa jamu katanya gitu. Oke Mbak Suni, terima kasih banyak waktunya di Kompas TV. Yang pasti saya mau ngelanjutin dulu nih minum jamunya untuk Anda. Daripada sibuk-sibuk mencari ini itu untuk menjaga kesehatan, minum jamu aja. Kemudian juga makan makanan bergizi, olahraga yang rutin dan juga istirahat yang cukup. Maidop Elfrina, Ricky Sultana, Kompas TV, Tangerang, Banten.